Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan laporan arus kas atau cash flow report untuk soal UKK tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 2 UD Buana. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan arus kas atau cash flow report itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan dari mana saja uang kas itu berasal dan untuk apa saja uang kas itu dikeluarkan, ya. Komponen dalam laporan arus kas itu ada 3, ya. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian yang kedua arus kas dari aktivitas investasi dan yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk soal paket 2, di sini hanya ada 2 komponen ya, yaitu arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk menyusun laporan arus kas, di sini kita akan membutuhkan data-data dari jurnal ya. Yang pertama dari jurnal penerimaan kas, karena kita ingin mengetahui dari mana saja kas itu berasal. Kemudian yang kedua dari jurnal pengeluaran kas, karena di sini kita akan mencatat uang kas itu digunakan untuk apa saja. Kemudian kita juga membutuhkan data dari jurnal kas kecil atau petty cash jurnal, dan kita juga membutuhkan data dari jurnal penyesuaian kalau misalnya ada penyesuaian terkait dengan kas ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ya. Kalau kamu lihat di jurnal penerimaan kas ini, sumber penerimaan kas yang pertama ini diperoleh dari JB Elek. Artinya perusahaan menerima pelunasan piutang dari JB Elek ya. Kalau pelunasan piutang berarti kita menerima uang dari pelanggan ya. Jadi kalau kamu lihat di sini di tanggal 3 kita terima uang dari pelanggan. Kemudian di tanggal 12 juga ya terima uang dari pelanggan. Kemudian tanggal 13 ada penjualan tunai, ini juga terima uang dari pelanggan. Kemudian terima uang lagi dari Digital Elek, ini terima uang dari pelanggan. Kemudian ada penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, ini juga penerimaan uang dari pelanggan. Dan ada penerimaan dari Maju Elek, ini sama penerimaan dari pelanggan. Ya. Jadi semua kas yang diterima oleh UD Buana ini berasal dari penerimaan dari pelanggan. Ya. Totalnya 496.700.000. Nah, maka ini kita catat sebagai penerimaan dari pelanggan. Ya. Kita buat di laporan arus kas ya, penerimaan dari pelanggan, kamu catat nilainya, 496.700.000. Nah, berikutnya kita akan mencatat sumber pengeluaran kas ya. Untuk sumber pengeluaran kas, kita ambil dari jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal ya. Kita lihat di sini, dan kita fokus ke dalam kolom Cash in Bank ini. Ya. Yang pertama kalau kamu lihat di sini di Cash Payment Journal, UD Buana mengeluarkan uang senilai 2.500.000, yaitu untuk pembayaran gaji bulan November atau yang kita masukkan ke dalam akun expense payable ya. Kamu catat di laporan arus kas, pembayaran expense payable nilainya 2.500.000. Nah, karena kita mengeluarkan kas, maka kita buat dalam kurung. Berikutnya kita ke Cash Payment Journal lagi ya. Di sini ada pengeluaran kas ya senilai 28.600.000. Pengeluaran kas ini disebabkan deskripsinya kita lihat di sini ada PT Margonda. Artinya di sini UD Buana membayar hutang kepada PT Margonda ya. Jadi ini ada pembayaran kepada supplier. Kemudian tanggal 9 ini sama ya, kita bayar lagi kepada supplier 23.100.000. Di tanggal 18 ada bayar lagi kepada supplier. Ini kita jadikan satu dulu ya. 286 juta. Kemudian kita bayar lagi kepada firma Makmur ya senilai 17.600.000. Nah, ini kamu jumlahkan ya, 28.600.000 ditambah 23.100.000 ditambah 286 juta ditambah 17 juta. Ini yang namanya pembayaran kepada pemasok atau pembayaran kepada supplier ya. Kamu buat di laporan arus kas, pembayaran kepada pemasok nilainya 355.300.000. Kamu buat dalam kurung.
Kemudian di Cash Payment Journal, ya, ini ada pengeluaran kas sebesar 1.500.000. Pengeluaran kas ini karena adanya setoran pajak, ya, atau yang kita masukkan ke akun PPN Payable. Berarti di sini ada pembayaran PPN Payable senilai 1.500.000. Kamu catat di laporan arus kas, pembayaran PPN Payable nilainya dibuat dalam kurung 1.500.000. Kemudian ada lagi pengeluaran senilai 19 juta. 19 juta ini karena pembayaran angsuran bank. Nah, untuk angsuran bank itu dibedakannya, ada pembayaran Bank Mandiri Loan atau pokok utangnya 16 juta. Kamu catat ke dalam laporan arus kas, ya. Akan masuk ke aktivitas pendanaan, ya. Di sini ada pembayaran Bank Mandiri Loan. Kemudian di sini ada nilainya. Ya, kita buat dalam kurung karena kita membayar, ya. Berikutnya ada pembayaran interest expense. Nilainya 3 juta rupiah. Kamu catat di laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, ya. Interest expense nilainya 3 juta. Kemudian kita lihat di Cash Payment Journal, ini sudah kita catat semua untuk pengeluaran kasnya. Berarti sekarang kita ke jurnal kas kecil atau petty cash journal. Kalau kamu lihat di sini di petty cash journal, di sini perusahaan mengeluarkan kas untuk yang pertama ada pembayaran advertising expense. Kita catat pembayaran advertising expense senilai 675.000. Kamu buat di sini di aktivitas operasi pembayaran advertising expense senilai 675.000. Berikutnya di petty cash journal ada pembayaran expense payable lagi, ya. Ada pembayaran expense payable senilai 975.000. Ya, ada pembayaran expense payable senilai 975.000. Nah, ini akan kita tambahkan ke dalam nilai sebelumnya, ya. Jadi ini 2.500.000, ini kita tambahkan lagi dengan 975.000. Ya, jadi 3.475.000. Berikutnya kita ke petty cash journal lagi, ya. Ada pembelian store supply senilai 900.000. Kita catat ke dalam laporan arus kas pembelian store supply atau store supply dan nilainya. Kamu buat dalam kurung 900.000. Kemudian kita ke petty cash journal lagi, ada pembayaran other operating expense. Ya, senilai 500.000. Kamu catat ke laporan arus kas, pembayaran other operating expense dan nilainya 500.000. Kalau sudah, ya, di sini petty cash journal sudah kita pindahkan semua. Berikutnya kita ke jurnal penyesuaian atau ke adjustment jurnal, ya. Nah, kamu lihat di jurnal penyesuaian, ini ada akun cash in bank senilai 5.070.000. Di sini perusahaan menerima kas senilai 5.070.000. Ya, penerimaan kas ini disebabkan karena perusahaan menerima interest revenue dan membayar bank servis, ya. Maka pencatatan ke dalam laporan arus kasnya, yang pertama perusahaan menerima interest revenue senilai 5.320.000. Kita catat ke dalam laporan arus kas penerimaan interest revenue dan nilainya 5.320.000. Kemudian di sini ada pembayaran bank service charge senilai 250.000. Kita catat ke dalam laporan arus kas pembayaran bank service charge senilai 250.000. Berikutnya di sini kita akan menjumlahkan total arus kas dari aktivitas operasi. Ya, ini diperoleh dari penerimaan pelanggan dikurangi dengan pembayaran expense payable, dikurangi pembayaran kepada pemasok,
dikurangi pembayaran PPN payable, dikurangi advertising expense, dikurangi store supply, dikurangi other operating expense, ditambah interest revenue, dan dikurangi bank service charge, nilainya 139.420.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini kamu jumlahkan ya. Bank Mandiri Loan ditambah interest revenue. Ya, ini kamu tambahkan. Ini yang namanya arus kas dari aktivitas pendanaan. 19 juta. Ya, kamu buat dalam kurung karena memang kita mengeluarkan kas tadi di sini. Nah, besarnya kenaikan bersih kas dan setara kas itu diperoleh dari arus kas dari aktivitas operasi ini dikurangi dengan arus kas dari aktivitas pendanaan. 139.420.000 dikurangi 19 juta. Nilainya 120.420.000. Kemudian kenaikan bersih kas ini akan ditambah dengan kas dan setara kas awal periode. Kas dan setara kas pada awal periode ini nilainya bisa diambil dari nilai cash in bank ditambah petty cash yang ada di neraca saldo atau trial balance per 30 November 2018. Atau dari buku besar cash in bank dan petty cash ya. Kamu lihat di saldo tanggal 1 Desember ya. 42.770.000. Nah, ini ditambah dengan nilai petty cash ya, sama di tanggal 1 Desember 9.800.000. Ya, ini adalah kas dan setara kas awal periode. Nilainya jadi 52.570.000. Kemudian kenaikan bersih kas ini ditambah dengan kas dan setara kas awal periode. 120.420.000 ini ditambah dengan 52.570.000. Nilainya ini 172.990.000. Inilah nilai kas dan setara kas akhir periode. Nah, nilai kas dan setara kas akhir periode ini harus sama dengan penjumlahan nilai cash in bank ditambah petty cash yang ada di laporan neraca. Ya, jadi ini harus sama dengan jumlah cash in bank dan petty cash yang ada di laporan neraca. Ya, kamu jumlahkan di sini nilai cash in bank ditambah petty cash. Ya, nilainya sama. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.